Halo sob, jumpa lagi dengan channel Hop Hop, channel yang bahas hobi kita semua. Dan gue berharap sobat Hop Hop semua dalam keadaan sehat. Oke, kesempatan kali ini gue akan ngebahas salah satu HOB atau hang on back filter yang bukan basically lagi ya, pada umumnya lah para pecinta aquascape atau dunia perikanan atau hobiis di dunia akuatik kenal sama brand yang satu ini. Tanpa panjang lebar, langsung kita sambut, ini dia Atman HF0400. Ya, merek Atman ini udah punya brand yang kuat di Indonesia. Dia produksi banyak tipe filtrasi, dari HOB, dari internal filter, juga ada kanister gitu ya. Cuma kesempatan kali ini gue akan ngebahas HOB atau hang on back filter dari Atman dengan kode HF0400 hang on filter. Di sisi samping ini dijelaskan part-part apa aja yang ada di filter yang kita dapetin di sini. Kemudian di sisi sebelahnya adalah menjelaskan panduan cara mengoperasikan HOB ini. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Kita buka. Oke, kita dapat cover. Lalu kita dapat filternya ini sendiri. Oke, seperti kita lihat, ini adalah cover dari atau tutup dari HOB-nya. Dan di HOB sendiri, coba kita buka. Ini buat extension untuk inlet ya. Ini extension untuk inlet. Terus kita juga dapat ininya, saringannya untuk inlet. Nih, modelnya dua sisi, di model garis-garis gini ya di coloknya. Oke, kita buka plastiknya aja. Oke, ini adalah bentuk eksterior atau tampilan luar dari Atman HF0400 ya. Secara build quality, mereka ini pakai plastik yang cukup tebal, menurut gue cukup baik. Terus ini adalah inletnya. Ini inletnya. Terus di atas ini ada untuk ngatur flow air yang akan dikeluarkan sama filter ini, ya kan. Jadi ini bisa kita set mau seberapa deres. Ya, ini akan bisa kita set seberapa deres air yang mau kita keluarkan dari filter. Terus udah. Jadi cara kerjanya ada yang kelewat nih. Ternyata di sini sudah disediakan gue bilang kayak penyangga. Jadi supaya ketika ini masuk di kaca, ini bisa rata nih. Kan posisi nyangkutnya di kaca, di bibir kaca belakang. Nah, ini filter HOB ini supaya posisinya rata dengan dinding kaca yang dipasang. Terus untuk pompanya dia ada di luar ya, nggak digabung dengan inlet, karena ada beberapa HOB yang pompanya itu ada di inlet, jadi dia kerendam dalam akuarium atau masuk dalam tank. Lalu kita buka tutupnya. Jadi air disedot ke sini, masuk. By default ini kita mendapatkan dua cartridge. Cartridge yang pertama itu seperti biasa, spon tipis dengan aktif karbon. Kemudian yang kedua, ini Atman menyebutnya biogrid. Jadi pada dasarnya ini adalah
plastik dengan beberapa apa ya, kayak tiang-tiang kecil ini, stack-stack pendek ini, yang fungsinya untuk menumbuhkan bakteri yang dibutuhkan oleh ekosistem di tank sobat hop-hop semua. Jadi sangat sederhana flow-nya. HF0400 ini memiliki flow rate itu maksimum 450 liter per jam dengan konsumsi daya sebesar 5 watt. Jadi secara konsumsi listrik ini sangat rendah, tapi konsumsi listrik rendah ini flow rate maksimum bisa dihasilkan, klaim dari pabrikan Atman adalah 450 liter per jam. Flow rate cukup tinggi buat gue, karena dengan power yang sangat rendah, dia bisa mengkontribusi atau memproduce flow rate sampai maksimum di 450 liter. Nah, dari spesifikasi yang di state oleh pabrikan oleh Atman ini, apakah Atman HF0400 ini sudah menjadi solusi yang optimal buat akuarium sobat hop-hop semua? Dengan menggunakan 2 cartridge by default yang diberikan oleh Atman dengan flow rate yang 450 liter per jam maksimumnya ya, itu udah optimal kah? Gini, gue akan coba kasih tips buat teman-teman untuk mengoptimalkan filter ini menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena seperti teman-teman tahu, ekosistem di akuarium yang baik, air yang bening dan jernih itu tidak cukup. Makanya filtrasi ini kita optimalkan supaya airnya jernih, airnya bening dan sehat. Amonianya 0, nitritnya 0, nitratnya juga rendah. Gimana caranya? Yuk ikutin tips gue berikut. Oke, tips pertama nih, di inlet ini kita bisa optimalkan saringannya ya. Kenapa? Kalau sobat hop-hop lihat, ada spons nggak sih di sini? Sponsnya ada. Kalau tanya ada, tapi tipis. Ini gak efektif banget nih menurut gue. Oke. Tips yang pertama, sobat hop-hop bisa membeli atau memasangkan spons yang bentuknya kayak tabung ini. Ini ada lubangnya. Kita tinggal insert aja. Ini ada lubangnya ya. Kita tinggal insert aja ke inlet. Ini menjadi filtrasi pertama ketika air masuk ke filter. Keuntungan yang kedua selain filtrasi pertama adalah dengan menggunakan coarse foam di inlet. Kalau di akuarium sobat hop-hop semua itu ada misalnya anak-anak ikan atau udang hias di dalamnya, ini tidak akan membuat ikan atau udang tersedot ke dalam filter karena ketutup sama sponsnya ini. Oke. Terus tips yang berikutnya adalah ini gue copot, kita pakai ini, kita optimalin lagi. Kebetulan di sini gue pakai multi surface skimmer dari ISTA. Jadi selain dia filtrasi dari inletnya pada umumnya normal, kita tambahin skimmer dong supaya biofilm di permukaan air itu hilang. Air juga jauh lebih jernih. Oke, sebentar gue buka ya. Skimmernya kita taruh di sini. Ya. Skimmernya kita pasang di sini. Lalu ini kita biar kelihatan jelas ya. Lalu skimmernya kita pasang di inletnya sini.
kita putar untuk menjepit. Nah, dengan menggunakan skimmer ini, maka HOB HF0400 Atman Sobat Hop Hop ini udah masuk next level. Menggunakan skimmer, tapi juga masih ada untuk inlet di bawah. Inlet di bawah ini, kalau tadi kita pasang di ini ya saringan di inlet yang awal, kita juga bisa berdayakan di sini. Bentar ya, pasang dulu. Dengan spons tadi, ini juga menjadi filtrasi pertama nih sebelum masuk ke dalam filter. Ini skimmernya, dia akan main ngikutin ketinggian air di akuarium sobat semua. Masuk ke dalam sini, diproses dan melalui media filtrasi di Atman ini. Tapi buat gua ini masih nggak cukup. Kita masuk ke tahap berikutnya ya. Gua akan menggunakan dua spons ini. Ini spons yang coarse, yang pori-porinya besar. Ini spons yang coarse, yang pori-porinya lebih besar. Kemudian ini spons yang medium coarse, yang pori-porinya ini spons medium fine. Sorry, ini spons yang medium fine, yang pori-porinya lebih rapat. Gua akan insert ke dalam chamber yang di sebelah sini. Fungsinya apa? Ini adalah filtrasi kedua setelah filtrasi pertama dari spons yang ada di inlet. Gue pasang dulu ya. Nah, ini sponsnya udah gue pasang. Yang hitam adalah foam yang coarse, yang pori-porinya besar. Kemudian yang kuning ini yang medium fine. Jadi setelah filtrasi dari sini, ada filtrasi dari spons lagi, coarse, kemudian fine. Berikutnya, untuk spons, penggunaan spons dalam ini bisa menggunakan yang seperti gua pakai sekarang, coarse foam atau medium fine. Bisa juga menggunakan ini Dacron yang seperti yang biasa teman-teman pakai, ini juga bisa taruh sini. Masalah penggunaan foamnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tapi yang pasti kalau menggunakan Dacron seperti ini memang lebih bersih, tapi lebih cepat kotor. Jadi teman-teman lebih intens untuk mengganti atau mencuci atau mengganti Dacron ini. Lalu kita next level. Seperti gue bilang, gue mau mengoptimalkan chamber ini. Ini chamber ini luas loh. Kalau kita ambil semua, oke. Ruang dalam chamber ini nih luas ya. Volumenya cukup besar. Jadi gue akan mengoptimalkan space yang tersedia dalam chamber ini untuk rumah bakteri. Nah, untuk kali ini gue pakai Neo Media Pure. Teman-teman bisa pakai rumah bakteri yang lain yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tapi untuk kali ini gue kasih sampel ini. Untuk menampung media bakteri ini gue pakai net ya, gue pakai jaring yang seperti ini. Resletingnya juga resleting plastik, jadi tidak berkarat. Nanti di dalamnya kita coba masukin aja. Oke, ini udah gue isi pakai Neo Media Pure. Kurang lebih, coba kita timbang, 311 gram. Diam lo. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, kebetulan agak sedikit ada gangguan noise, tetangga lagi ngegerinda, lagi renov rumah. Maaf ya kalau suaranya kerekam. Jadi ini udah gue masukin media bakterinya pakai Neo Media Pure. Total yang bisa masuk ketampung dalam chambernya ini adalah 310 gram. Jadi Atman HF0400 ini menurut gua sudah jauh lebih optimal dibandingkan
keluaran dari bawaan pabrik. Kita sudah mengganti untuk intake-nya, yaitu dengan menggunakan spons di bagian inlet. Kita pasang skimmer juga, kemudian kita pasang spons di chamber pertama. Kita pasang spons di chamber pertama yang coarse dan yang fine. Lalu kita maksimalkan ruang yang cukup besar di dalam ini menggunakan rumah bakteri Neomedia Pure. Oke. Pertanyaan berikutnya, dengan rumah bakteri sebesar total volume 300 gram itu cocoknya untuk volume tank berapa puluh liter ya? Oke. Maksimum volume tank yang bisa disupport dengan 300 gram rumah bakteri ini dengan flow rate 450 liter per jam adalah maksimum di 50 literan lah. 50 masih bisa menurut gua, karena kita akan mencoba memberikan ekosistem yang ideal ya, yang sehat untuk baik flora maupun faunanya. Jadi ideal di 30 liter, maka kita akan mencoba cycling mendapatkan amonianya 0, nitritnya 0 dengan nitrat yang rendah. Dan otomatis selain daripada 3 parameter tadi, amonia, nitrit dan nitrat itu terjaga, airnya itu udah pasti jernih dan bening. Oke. Dengan semua improvement yang kita lakukan di Atman HF0400 ini, ada beberapa hal poin yang bisa gue simpulkan. Dari sisi apa yang gue gak suka, yang pertama adalah gue gak suka dengan cartridge yang model seperti ini nih. Ini menurut gue gak efektif untuk filtrasi dan pertumbuhan media bakterinya. Terus kalau gue nitpicky banget, gue berharap Atman improvement untuk pompanya ini bisa ada di dalam akuarium. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue nggak harus ngisi air di sini untuk sifon atau supaya bisa nyedot airnya nih, gitu loh. Kalau pompanya dalam air kerendam, ya kan, kita nggak perlu repot-repot ngisi air dari atas untuk mancing airnya, filtrasi ini bisa berjalan gitu maksud gue. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan kalau yang gue kurang suka atau sebagai feedback gue. Yang gue suka adalah pertama build quality-nya ini cukup baik, plastiknya juga plastik bagus. Terus yang kedua, low energy consumption karena hanya butuh 5 watt untuk menjalankan filtrasi ini. Kemudian yang ketiga, ini paling penting, chamber untuk media bakterinya tuh besar, dimana kita bisa maksimalkan lebih untuk rumah media bakterinya. Menurut gue itu. Dan yang keempat, yang terakhir menurut gue yang gue suka adalah low maintenance. Kenapa low maintenance? Gue nggak ribet di sini. Kalau kita perhatiin ini nggak ada untuk kita buka-buka skrup ya untuk maintenance-nya. Kalau kita mau bersihin impeller di dalam juga gampang, gitu kan? Karena low maintenance ini tinggal kita twitch aja, kita putar, kan? Lalu ini impellernya nih. Impellernya juga udah bagus ya, udah pakai 6 bilah, gitu kan? Kita bersihin. Pasang lagi ke sini. Kita twitch lagi. Selesai. Gampang. Low maintenance banget, gak ribet, gak pakai baut, gak pakai skrup segala macam gitu ya. Itu sisi positif atau apa hal yang gue suka. Pertanyaan berikutnya, gue rekomendasi nggak? Yes, gue rekomendasiin filter ini untuk HOB. Salah satu HOB yang cukup baik dengan beberapa catatan ya, kita mengoptimalkan semuanya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share untuk review dan tips Atman HF0400. Nah, perlu diketahui nih sob,
semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampaikan apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.